Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya kekal dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kembali kami ada di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Kami syukuri anugerah-Mu, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan untuk kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 49-50. Tertulis demikian. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini ada lebih dari 45.000 denominasi gereja di seluruh dunia. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mencapai lebih dari 3 miliar. Dan jumlah yang begitu banyak ini terbagi-bagi dalam berbagai denominasi. Ada Pentakosta, Presbyterian, ada Lutheran, ada Baptis, ada Apostolik, ada Metodis, dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda dalam denominasi, kita semua tetap satu di dalam Kristus. Iman kepada Kristus yang mempersatukan kita. Kita semua adalah satu tubuh di dalam Tuhan Yesus. Kita perhatikan dalam Lukas 9 ayat 49-50 ini. Di situ tertulis, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus merasa kaget ketika ada orang lain memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Orang itu tidak mereka kenal. Orang itu mereka katakan bukan termasuk pengikut. Tapi ternyata dia dapat mengusir setan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Dan karena hal itu, murid-murid mencegah dia. Betapa sering saudara kita punya sikap seperti ini. Kita berpikir bahwa hanya kitalah yang betul-betul sebagai murid Kristus. Hanya kita atau komunitas kita atau denominasi kita yang benar, dan kita tidak menganggap orang-orang lain, kita tidak menganggap denominasi lain sebagai komunitas yang juga percaya kepada Tuhan dan yang diberkati Tuhan, yang dilimpahi kasih karunia Tuhan. Sikap merasa diri lebih benar, merasa diri lebih eksklusif dari yang lain adalah sikap yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita perlu melihat sesama orang percaya sebagai sama-sama keluarga di dalam Tuhan Yesus. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, "Barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Tuhan Yesus tidak menolak orang yang percaya kepadanya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, ada banyak orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang itu meskipun tidak tergabung secara khusus sebagai murid-murid Tuhan, mereka mempraktikkan iman mereka. Mereka percaya kepadanya dan menghidupi iman mereka itu dalam keseharian mereka. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang demikian. Yang sungguh-sungguh merupakan murid Kristus ialah mereka yang percaya kepadanya dan menghidupi iman dalam keseharian. Kita perhatikan bahwa satu dari murid Tuhan Yesus menjadi seorang pengkhianat. Murid yang sejati
adalah orang yang sungguh-sungguh memahami akan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya dan menunjukkan imannya itu dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi kita pada saat ini? Apakah kita cenderung menilai orang lain tidak benar, meskipun dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita merasa bahwa komunitas kita sendiri yang benar? Apakah kita merasa kelompok pelayanan kita sendiri yang lebih benar? Dan kita membenci kelompok yang lain? Dan kita tidak menyukai golongan atau komunitas orang percaya lainnya? Mari jangan bersikap demikian, saudara. Jangan berpikiran secara sempit. Tuhan mengasihi semua orang, dan karya kasih-Nya tidak dapat dibatasi oleh tembok-tembok denominasi, tidak dapat dibatasi oleh tembok-tembok golongan apapun. Karya kasih Tuhan berlaku bagi semua orang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hargai orang-orang lain yang juga adalah sesama orang beriman, yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kita dengan mereka. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang memberikan kami pengertian tentang bagaimana seharusnya kami bersikap menghadapi begitu banyaknya orang yang percaya kepadamu, yang mungkin tidak termasuk komunitas kami, tidak termasuk denominasi kami, tidak termasuk golongan kami. Ajar kami untuk tidak membeda-bedakan, tidak menggolong-golongkan, tapi menyadari bahwa sungguh-sungguh kami semua yang percaya kepadamu adalah satu tubuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu, dan kami sama-sama adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong secara rohani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.